Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan memberikan tausiah, menceritakan tentang terjadinya Perang Badar. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadilah Perang Badar. Mengapa disebut dengan Perang Badar? Karena terjadinya di suatu tempat yang bernama Badar. Perang ini antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya 319 orang. Adapun kaum musyrikin Quraisy tak terhingga banyaknya. Allah memberikan bantuannya. Allah mengirimkan bala tentaranya yang tak tampak, malaikatnya beribu-ribu berturut-turut. Dalam peperangan ini kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Perang Badar ini adalah perang yang menentukan nasib kaum muslimin, nasib agama Islam pada masa-masa mendatang. Seandainya, umpama, sekiranya dalam Perang Badar ini kaum muslimin kalah, maka sudah dapat dipastikan agama Islam ini akan hilang selama-lamanya dari muka bumi ini. Kaum muslimin memperoleh kemenangan ini. Perang Badar ini adalah atas izin Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 39-40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah. Diizinkan berperang bagi mereka yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dianiaya. Maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang dipaksa keluar dari kampung halamannya tanpa alasan yang patut, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Hadirin yang berbahagia, Perang Badar ini, kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin ini membuat kaum Yahudi gemas, marah, dendam, hatinya membara, emosinya memuncak, wajahnya merah padam. Kaum Yahudi kemudian membuat keonaran, membuat keributan, menusuk kaum muslimin dari belakang. Mereka mengadakan penggerogotan terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy akhirnya bersama dengan Arab Kinanah dan Arab Kinanah, mereka ini berkumpul sebanyak 3.000 orang, memperlengkapkan persenjataan yang lengkap. Dengan 3.000 orang itu mereka menyerang kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar gebrakan dari kaum musyrikin itu, ia pun mempersiapkan bala tentaranya sebanyak 1.000 orang. Tetapi baru saja Rasulullah itu berangkat menuju kota Madinah untuk menyerang musuh, untuk menyerang kaum musyrikin. Baru saja keluar dari kota Madinah Rasulullah itu, maka tiba-tiba kaum munafik, orang munafik keluar dari barisan itu. Jumlahnya 1/3. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sisa dari pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan setia mereka berangkat menuju medan laga. Di Bukit Uhud bertemulah kedua pasukan yang berperang itu. Mula-mula peperangan itu dikuasai oleh kaum muslimin. Namun karena ada di antara pasukan kaum muslimin itu yang tidak setia, yang tidak patuh, tidak taat, yaitu pasukan pemanah yang berada di kaki bukit. Mereka melihat ke bawah. Di bawah Bukit Uhud itu banyak sekali terdapat harta rampasan perang. Setan berbisik, setan menggoda, setan masuk ke dalam pembuluh darah mereka, mengatakan, hai kaum muslimin, harta rampasan perang yang demikian banyaknya ambil, rebut, nanti kau tidak kebagian.
kalau kau berperang nanti kau mati, ayo ambil. Memang harta wanita tahta adalah musuh yang paling berat kalau kita tidak bisa mengatasinya. Akhirnya pasukan pemanah ini turun berebut mengambil harta rampasan itu. Akhirnya kaum muslimin terdesak. Kaum muslimin menderita kerugian yang tidak sedikit. 70 orang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud itu. Termasuk diantaranya adalah Hamzah yang dikenal dengan singa padang pasir. Hamzah gugur di medan laga. Rasulullah pun menderita luka-luka. Bagaimana halnya dengan kaum Quraisy? Apakah ia cukup puas dengan kemenangan itu? Tidak. Ia akan menyempurnakan lagi kemenangannya itu. Maka bersatulah 7 kabilah yang mereka semua ini terhimpun dalam suatu persatuan, yaitu yang disebut dengan Al-Ahzab. Arti Al-Ahzab adalah persekutuan golongan-golongan. Mereka terdiri dari golongan Ghatfam, Asad, Asya, Murrah, Salim, Bani Nadir, dan Quraisy. 7 golongan ini bergabung menjadi satu. Mereka menggempur musuh. Sejarah membuktikan kota Madinah digempur oleh mereka sebanyak 10.000 orang. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan kaum muslimin? Kaum muslimin yang berada di dalam kota Madinah itu, mereka tidak berperang memanggul senjata. Mereka di dalam itu, mereka hanya mempertahankan diri dan membela diri. Sebelumnya, kaum muslimin itu di sebelah utara kota Madinah, mereka telah membuat parit comberan yang begitu dalam, begitu lebar, sehingga kaum musuh itu tidak bisa menggempur mereka. Kota-kota lain mereka jaga dengan ketat, lorong-lorong mereka tutup, rumah yang satu dengan rumah yang lain mereka hubung-hubungkan, sehingga pada saat itu kota Madinah betul-betul berbentuk seperti benteng. Di dalam itulah mereka mempertahankan diri dan membela diri. Dalam benteng itu ada yang berkhianat, yaitu Bani Quraisyah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asad. Dia berkhianat, dia bersatu dengan Bani Nadir yang berada di luar, sehingga di dalam itu mereka kaum muslimin merasa gentar karena Bani Quraisyah ada di dalam kota Madinah. Dia berkhianat. Kaum muslimin dikepung selama 20 hari lamanya, sehingga mereka menderita kelaparan yang amat dan sangat. Mereka mengikatkan batu di perutnya 2 kali, Bu. Kaum muslimin mengikatkan batu di perutnya. Pertama dulu ketika pemboikotan kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib 3 tahun lamanya, itu mereka juga kelaparan, mengikatkan batu di perutnya. Kini yang kedua kalinya juga mereka mengikatkan batu di perutnya. 20 hari mereka dikepung, mereka kelaparan. Akhirnya syafaat Allah datang. Pada malam hari hujan turun dengan derasnya, sehingga angin kencang juga demikian. Tenda-tenda mereka porak-poranda, barang perbekalan mereka porak-poranda. Mereka lari tunggang langgang, mereka kembali ke negeri mereka masing-masing tanpa membawa hasil. Tinggallah kini di dalam kota Madinah di benteng itu, yang tinggal adalah Bani Quraisyah. Umat Islam, Rasulullah mengepung mereka selama 25 hari. Mereka berkata, kami mau menyerah asalkan yang menjatuhkan hukuman kepada kami adalah Sa'ad bin Mu'az, yaitu kepala suku Aus yang dalam keadaan luka parah hampir menjelang ajalnya. Rasulullah setuju, kemudian Sa'ad bin Mu'az menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh Bani Quraisyah, wanita dan anak-anak, semuanya ditawan. Setelah perang itu, maka masuk Islamlah 2 orang perwira, 2 orang pahlawan yang gagah perkasa, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As. Dengan masuk Islamnya kedua perwira ini, berakhirlah perang antara kaum muslimin melawan Quraisy. 3 perang tadi, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Al-Ahzab, ini antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Untuk selanjutnya nanti peperangan itu dengan tentara Romawi dan lain sebagainya, itu di perang Hunain dan lain sebagainya, tetapi tidak dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy berakhir karena masuk Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Sekian tausiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.